Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita ya saudara. Menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, itu bagus ya saudara. Ketika kita boleh membaca firman setiap hari, seperti program kita Sukma, itu juga bagus ya saudara. Kita mengadakan saat teduh, itu bagus saudara. Kita berdoa setiap saat, memberikan waktu untuk kita berdoa, mengkomunikasikan apa yang menjadi persoalan, pergumulan hidup kita, kegiatan kita hari lepas hari kita bicarakan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita, itu bagus. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, itu luar biasa. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan, kita dapat memahami, kita dapat mengerti. Bahkan ada dalam hati kita masing-masing ada janji. Jadi kita buat Tuhan saya rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Kita mau angkat pujian Roh-Mu yang hidup, penuhiku, dan kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhku, mengalir dalam, mengalir dalam, jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, engkaulah damai-Mu, engkaulah damai, hidup oleh anugerah-Mu, amin. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai sebuah hati iya. Iya harusnya. Iya. Rasakan saudara, seolah-olah hanya Tuhan dan saudara saja yang berada di altar Tuhan. Abaikan yang lain. Walaupun mungkin kita hari ini secara online, tapi biarkanlah seolah-olah kita ada di rumah Tuhan. Seolah-olah hanya saudara saja dan Tuhan saja yang ada. Katakan kepada Tuhan, rasakan Roh Kudus
bekerja dalam hati saudara masing-masing. Biar Roh Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, saudara dan saya. Ada damai, ada tenang, ada sukacita menjamah setiap hati kita masing-masing. Biar Roh Tuhan terus hidup dan tinggal di dalam kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Haleluya ya. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini kerasnya saja, dan nanti Ibu Ayu akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Di hadiratmu ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita jaga dia Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami ucap syukur menjadi Allah yang luar biasa seperti Engkau. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami perlu berkumpul tempat kami masing-masing melaksanakan ibadah minggu raya. Mari Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman atas kami, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Diberi kami satu persatu Tuhan, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu. Engkau yang mengurapinya Bapa, biarlah setiap kebenaran firman-Mu tersampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita selama ini dan sampai saat ini, sehingga kita boleh ada bagaimana kita ada hanya karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan di dalam pembacaan pagi ini kita ambil di dalam Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 33. Tapi kita akan baca saja yang pasal 32. Kalau sudah ketemu, kita akan baca. Saya baca di sini dan saudara di rumah masing-masing. Kita mulai 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini bertema tentang kesabaran, saudara. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang menyukai yang serba instan. Ya. Jadi makanan instan, pelayanan instan, ya. Dan macam-macam, saudara. Ya, semua serba instan. Yang merasa tidak perlu usaha keras, mati-matian, ya, tapi merasakan langsung hasilnya, ya. Bahkan saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, banyak juga saudara, ya, yang minta instan,
maunya Tuhan langsung menolong kita, tapi kita tidak mau prosesnya, kita tidak sabar menunggu, ya. Padahal proses itu jalan terus, saudara, seperti kita melangkah. 3 langkah baru sampai, 5 langkah baru sampai, 6 langkah, 7 langkah, bahkan mungkin sampai 100 langkah, 1000 langkah, saudara. Pasti kita sampai, saudara. Apalagi kalau kita bersandar pada Tuhan, yakinlah, saudara, bahwa apa yang saudara inginkan, apa yang saudara cita-citakan, itu akan terwujud. Amin, saudara. Saudara, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Ya. Lawan katanya adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya. Banyak, saudara, akhir-akhir ini orang yang bilang kontrol karena situasi yang dihadapi saat ini, COVID saat ini, hilang kontrol, saudara. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, bukan sewajarnya. Seperti kita dengar ada seorang artis yang melakukan hal yang konyol sekali, saudara. Untuk apa? Hanya menarik perhatian. Ya. Kadang kita juga gitu, saudara. Untuk menarik perhatian, kita pengennya berbuat konyol. Supaya apa? Supaya saya diperhatikan. Supaya ada perhatian pada saya. Supaya ada, ya, memperlihatkan sesuatu yang hal yang lain lah, saudara. Nah, saudara, padahal sebagai anak Tuhan, kita harus mampu menahan diri dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, orang Kristen dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, mari kita baca. 1 Korintus 13 ayat 4. Disebutkan di sini di dalam firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Secara tulisan sederhana, saudara, ya. Kita gampang itu, bisa kita jalani seperti itu, ya. Tapi kenyataannya, saudara, benarkah seperti itu? Ya. Apakah saudara sabar dalam menghadapi situasi saat ini? Apakah saudara masih murah hati terhadap orang dengan kondisi saat ini? Ya. Apakah saudara tidak cemburu melihat orang lain yang saat ini mungkin hidupnya lebih baik dari saudara? Secara jujur, saudara, bahwa kita menyatakan bahwa Tuhan benar, ya, saya ingin ini, ingin itu, ya, saya maunya ini, maunya itu, pengennya itu, saudara. Ya. Nah, di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya, saudara. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, mutlak harus punya kesabaran. Kalau kita saat ini menjadi orang yang tidak sabar, baik dalam keluarga, baik terhadap lingkungan, bahkan terhadap Tuhan, bertobatlah, saudara. Ya, karena memang ini kita baru orang-orang percaya, yang percaya terhadap pertolongan Tuhan, baru diproses, ya, supaya kita bisa melihat hal-hal yang positif di dalam kesukaran. Saya percaya anak-anak Tuhan, khususnya di GBD Kemah Daud, menjadi orang yang sabar, sehingga dia bisa positif melihat hal-hal di sekitarnya, ya. Sekalipun dalam kesukaran, tetap memandang itu positif, ya. Nah, saudara, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah 10 ayat 4. Ya. Maksudnya, saudara, kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Saat ini penguasa
dalam hati pemerintah. Ya. Pemerintah sedang menerapkan PPKM. Wah, kemarin senang sekali saudara ya, terutama anak-anak saya, Enji senang sekali. Ore, besok ibadah, sudah nyiapin baju, nyiapin semuanya, ya, saudara. Di depan Ekam juga, wah, melayani lagi saudara. Tapi saudara ternyata memang belum boleh, ya. Memang belum boleh, pemerintah belum memperbolehkan. Batasnya kalau nggak salah tanggal 23, kalau tidak diperpanjang lagi. Nah, kita sebagai orang-orang pengikut yang penurut saudara, ya jangan marah. Ya, tetap sukacita, ibadah online tetap sukacita, tetap memuliakan Tuhan dengan semangat. Ya, maka kuasa Tuhan akan bekerja pada saudara. Nah, saudara, kebanyakan orang sering melakukan hal-hal yang serba cepat tanpa mempertimbangkan dengan matang, bahkan cenderung terburu-buru. Ya. Makanya itu saudara, Paulus menasihatkan jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang kita alami ini adalah kesesakan saudara. Seperti tadi yang pemimpin Budian, guru ini berkata bahwa banyak jalan tertutup, ya. Sesuatu hilang penghasilan, ya, kemudian tidak ada kegiatan, itu kesesakan saudara. Ya. Tapi ingat lagi pesan dari Paulus bahwa sabarlah dalam kesesakan. Karena saudara, kalau kita nggak sabar, kita terburu-buru, malah rugi nanti saudara. Nah, saudara, sabar dalam kesesakan maksudnya adalah tidak bersungut-sungut saudara. Terus terang kemarin saya 2 hari itu baru tepar saudara. Jadi sakit, ya, akhirnya tidak bisa melayani anak-anak saya, masak apa adanya, pokoknya pengennya tidur karena pusing, mungkin tensi tinggi saudara. Ya. Nah, wajar saudara, karena ada yang saya pikirkan, ada beban yang saya pikirkan. Secara manusia memang kita ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya. Bagaimana menghidupi keluarga saya, menghidupi anak-anak saya, menyenangkan, demikian juga saudara yang saudara lakukan. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi ini. Nah, pikirannya kemana-mana saudara. Ya. Akhirnya berandai-andai, andai, itu malah bikin pusing saudara. Ya, akhirnya apa? Tensi naik, saudara. Ya, tensi naik, kita tepar, nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, anak saya melayani, ya, nyiapin makan, minum dan lain-lain. Tapi puji Tuhan saudara, saya mempersiapkan diri Tuhan. Minggu besok kita mau ibadah di gereja. Tuhan jamah saya, sembuhkan saya, izinkan saya untuk melayani Tuhan, sukacita bersama-sama keluarga saudara. Dan puji Tuhan saudara, bangun walaupun masih pusing-pusing dikit, tapi tetap hati sukacita. Amin saudara. Ya. Jadi kita tetap sukacita saudara. Di dalam saat ini gak bisa ibadah di gereja, tetap sukacita. Ibadah online tetap sukacita saudara. Kita masih bisa bertatap muka, kita bisa sharing, ya. Melihat saudara senyum, semua senyum, mukanya ceria, wah bersyukur. Amin. Ya. Nah, saudara, kita harus tetap bersabar dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga mendapatkan kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk dalam arti kita fight, ya. Kita bertempur melawan apa? Melawan kelemahan kita, ya, melawan kesesakan ini. Semua orang yang menantikan Tuhan tak akan mendapat malu. Dalam Mazmur 25 ayat 3. Jaminan Tuhan itu saudara, bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Nah, saudara, di dalam Yakobus 5 ayat 10, ya, mengingatkan kita akan orang-orang yang menjadi teladan penderitaan dan kesabaran.
Nah, kalau kita sendiri saudara yang mau dijadikan teladan di dalam penderitaan, ya, di dalam menunjukkan kesabaran, kita sendiri lemah gak ini? Justru saat ini kita mau dipakai Tuhan. Anak-anak Tuhan saat ini, yang saat ini mungkin muncul di kamera ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bahwa di dalam kesesakan kita masih sabar, kita masih bersuka cita, sehingga kita bisa melewati semua itu. Ya, saudara, Abraham bagaimana kesabarannya sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi dia sabar menunggu janji Tuhan sampai dia mendapatkan janji Tuhan itu. Ya. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Dia menunjukkan kesabarannya, bahkan saudara, dia mengabaikan kehinaan. Kadang-kadang kita malu, saudara. Kita malu mengakui bahwa Tuhan, saat ini saya butuh Tuhan. Ya. Mungkin saat ini banyak yang kita mengalami kesulitan. Jelas, uang menipis. Ya, saudara, uang menipis. Jangan saudara minta pada orang lain. Minta pada Tuhan, saudara. Karena Tuhan tahu saatnya yang tepat untuk menolong saudara. Saatnya yang tepat untuk memberikan bagi saudara. Nah, kadang kita mencari jalan pintas. Ya, mencari jalan pintas. Teman saya, saudara, banyak yang kena itu, penjol. Karena apa, saudara? Tidak sabar. Ya. Dia terburu-buru mengambil keputusan, akhirnya merugi, saudara. Ya. Nah, dia yang menunjukkan kesabaran yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, Ibrani 12 ayat 2. Ya. Jadi saudara, memikul salib akan diganti sukacita, saudara. Nah, saat ini anak-anak Tuhan sedang memikul salib. Tapi saya yakin bahwa pencobaan yang Tuhan berikan atau salib yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Buktinya apa? Saudara, saat ini ada. Sebagaimana ada, itu hanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, sekarang sudah sejauh manakah kita di dalam hidup ini mampu menerapkan atau mengaplikasikan hidup di dalam kesabaran? Ya. Orang sabar itu menempatkan diri pada posisi yang tepat, tidak terjerat, tercebur dalam permasalahan yang rumit, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Jangan saudara karena sudah buntu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak wajar, ya, seperti mungkin pinjam online. Itu enak, saudara, cuma pakai aplikasi, sebutkan jumlah saudara ini, sudah ACC. Tapi belakangnya, saudara, ya. Demikian juga yang lain, saudara. Mungkin saat ini kita harus di rumah, kita harus saat teduh dengan Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, banyak bersekutu, kemudian banyak memuji Tuhan bersama keluarga kita. Ya. Saatnya ini, saudara. Jangan saudara merasa bahwa aduh, aku terkukung keluar, ya. Akhirnya mencoba peruntungan, cari di luar. Tapi percayalah, saudara, di luar Tuhan tidak ada yang pasti. Amin, saudara. Nah, saudara, ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan mengapa kita harus bersabar dalam hidup, ya, supaya menjadi orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Alasan pertama, saudara, kita telah dipilih oleh Allah dan diputuskan oleh Allah. Kita menjadi saksi bagi orang lain. Nah, sebagai orang pilihan Allah, dikuduskan, memiliki tanggung jawab penuh untuk hidup sama seperti yang Allah mau atau Allah kehendaki.
apa kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Saudara bisa dapatkan itu dalam perenungan saudara. Saudara mau dipakai apa sama Tuhan. Kemudian saudara, kita juga ditarik keluar dari dunia yang gelap dan jahat untuk menjadi milik Kristus, menjadi saksi Kristus. Kalau kita sudah ditunjuk menjadi saksi Kristus, tapi kita belum melakukan dan kita belum menunjukkan saudara, apalah artinya kita mengikut Tuhan. Justru disitulah kita akan menjadi saat ini, saat dalam kesesatan ini, anak-anak Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan. Bahwa di dalam kesesatan ini kita masih boleh mengucap syukur, kita masih boleh bersukacita. Nah, saudara, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka saudara tanpa paksaan melakukan teladan yang baik seperti yang sudah Tuhan tunjukkan pada kita. Jadi tidak ada alasan saat ini saudara untuk emosi, terburu-buru dengan situasi keadaan seperti ini. Tidak perlu buru-buru saudara, berserah saja pada Tuhan. Nah, saudara, kesabaran sendiri harus menjadi lifestyle, gaya hidup orang pilihan Allah. Saudara adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dari sejak dalam kandungan sudah dipilih oleh Allah. Sampai saat ini saudara dipilih oleh Allah menjadi alatnya. Jadi harus menjadi gaya hidup saudara untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Ini loh gaya hidupku, sabar dan bersukacita. Memang berat saudara. Di dalam kesesakan seperti ini kok suruh sabar. Di dalam kesesakan ini kok suruh senyum saudara. Tapi tidak apa-apa saudara. Ya. Saudara nangis pun tidak merubah keadaan. Ya. Saudara kayak anak kecil nangis gero-gero pun ya juga tidak akan merubah keadaan. Kalau anak kecil itu paling pintar saudara. Ya. Kalau dia nangis gero-gero, orang tuanya langsung bergerak saudara. Ya. Tapi saudara ingat, anak kecil itu adalah anak yang masih suci, masih menurut apa kata orang tua. Ya, dia disuruh ini tanpa membantah, dia langsung lakukan tanpa tahu alasannya. Ya. Nah, apakah kita seperti itu saudara sama Tuhan? Tuhan suruh kita lakukan ini, apakah kita langsung siap Tuhan saya lakukan? Ya. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Abraham, lakukan ini. Siap Tuhan lakukan. Padahal itu yang dilakukan itu luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Nah, apakah kita sudah seperti itu, saudara? Nah, saudara, bagaimana kita menunjukkan kesabaran dengan meneladani Kristus? Selalu bersyukur, bersukacita dalam kehendak Allah. Sudah ada dalam Filipi 4 ayat 4, juga dalam Petrus 1 ayat 6. Ya. Kemudian yang kedua saudara, tadi satu selalu bersyukur dan bersukacita, dua saudara selalu mengingat akan janjinya. Roma 8 ayat 28 ya, berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil sesuai rencana Allah. Jadi saudara akan menggenapi itu semua. Nah, saudara, di dalam masa COVID seperti ini, saudara, ya, sikap sabar seperti Kristus harus kita miliki. Kalau tidak, kita malah terpuruk lebih dalam lagi. Entah itu dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan. Saat ini saudara positif saja. Saya sudah, mungkin kalau kemarin sakit ya kemana-mana saudara. Tapi walaupun nggak sakit pun saudara, saya sudah membatasi keluar saudara. Ya, karena anak saya, Angie dan Devan itu di rumah terus.
Jadi kalau papanya pergi, merasa nggak adil. Ya, kenapa? Padahal saya udah bilang, ayo main. Ini nggak bisa, saudara. Jadi saya juga di rumah menemani mereka. Apa yang bisa kita lakukan dengan anak-anak. Ya. Kalau yang besar, ya jangan tanya, saudara. Terbang kemana, kemari, saudara. Ya, karena mungkin memang tidak ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Terus juga memang gitu untuk ketemu teman. Tapi kalau yang Devan ini cukup dengan satu kotak saja yang menemani dia dan dia tetap akan setia menemani saudara, yaitu handphone saudara. Jadi bersabarlah saudara menanti pertolongan Tuhan, ya, karena kita akan melaluinya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Percaya saudara. Kalau saudara bersandar pada Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan, maka kita akan melalui saat-saat ini bersama kekuatan dari Roh Kudus. Kita akan selalu dikuatkan, terutama diberi sukacita, saudara. Walaupun kantong kita tipis, bahkan kosong, saudara, tetap tersenyum, saudara. Ya. Jangan bersungut-sungut. Ya. Mungkin di rumah tidak ada lauk, tetap tersenyum, pasti ada yang bisa dimasak. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita bisa menikmati proses ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang yakin, saudara, maka Tuhan izinkan situasi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Percaya, saudara, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, itu adalah proses dari Tuhan menuju kemenangan bagi kita semua. Terutama menguatkan saya dan saudara di saat pandemi ini. Kita diuji bagaimana kesetiaan kita, ya, bagaimana ketaatan kita terhadap perintah Tuhan. Meski saat ini kita belum tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, ya. Selama kita menjaga sikap hati, kita tetap sabar, tetap sukacita, dan kita merespon dengan baik pesan Tuhan, maka percayalah saudara, pertolongan Tuhan akan datang pada saudara. Dan Tuhan menyertai saudara di dalam kesesakan ini sampai saudara bisa melalui dan kita mengalami kemenangan. Puji Tuhan, saudara, demikian firman Tuhan yang singkat ini dapat menguatkan kita masing-masing di dalam kita menghadapi masa pandemi ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Kalau anak Tuhan tidak perlu tanya kapan berakhir, kapan berhenti, saudara, tapi kita hanya selalu minta kekuatan Tuhan. Kita bisa menghadapi situasi apapun. Saat COVID ini masih masih ada, saudara, kita pun boleh menghadapi itu dan kita lepas dari itu. Dalam arti bukan COVID-nya yang berhenti, saudara, tapi hati kita, ya, yang sudah teguh untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan. Sehingga COVID saat ini, saudara, seperti flu biasa. Amin, saudara. Ya. Kita cuma diajar untuk kita prokes, ya, kita memakai masker, kita mencuci tangan, kemudian jauhi berkerumun, baik itu saudara menghindari kita untuk boleh berkerumun pada orang lain. Itu saja, saudara. Dulu flu juga gitu. Nah, bagi anak Tuhan, percaya bahwa apa yang kita alami saat ini hanya proses, saudara. Proses. Mungkin kita juga sedang ditampi, saudara. Orang-orang, khususnya orang-orang percaya di dunia ini sedang ditampi Tuhan. Di dalam satu tampian besar, dikocok, saudara. Siapa yang pecah, siapa yang utuh. Siapa yang jatuh, siapa yang bertahan. Itu yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan menjadikan berkat bagi kita semua dan kekuatan kita semua menghadapi situasi saat ini.